Untuk sebuah handphone yang peluncurannya cukup lama ditunggu-tunggu, bahkan ditagi-tagi, silahkan cek di Instagramnya Poco. Wah, itu seru banget kolom komentarnya. Hype yang dibawa sama Poco F5 menurut saya cukup terbayarkan sebenarnya kalau kita mencari handphone dengan segi specs hardware performa yang mantap. Halo semuanya, kembali dengan Putu Reza, kita ngomongin gadget lagi, dan akhirnya saya bisa juga untuk bikin review handphone yang satu ini. Ya, akhirnya. Yes, ini adalah Poco F5, Poco F5. Mungkin udah banyak ya nonton handphone ini, reviewnya di channel-channel lain yang udah duluan, karena emang HP itu embargo medianya udah dibuka sejak 14 Juni kemarin ya. Jadi kalau mau posting video ini 2 minggu yang lalu pun, saya sebenarnya boleh-boleh aja, karena udah pegang HP ini dan nyobain dari akhir bulan Mei. So kalau sekarang dihitung itu udah hampir sebulan, bahkan mungkin lebih. Cuma karena harganya tuh nggak dikasih tahu sama Poco, entah ngapa main rahasia-rahasianya tuh lama banget. Saya kan jadi bingung mau excited apa enggak nih sama handphonenya, karena mau gimana pun tahu harga itu penting ya, apalagi untuk merek Poco yang dari tahun ke tahun dari produk-produk salah satu nilai jualnya adalah harga dan spesifikasi. Nah sekarang harganya kan udah keluar resmi, emang bukan yang paling murah-murah amat juga sih, tapi saya lega karena nggak meleset jauh dari prediksi awal. Salah satu yang paling menarik dari HP ini, dari produk ini, udah pasti specsnya ya, nggak specs nggak makan kayaknya, nggak sekali dua kali juga, dan emang biasanya jualan Poco kan ada di situ. Nah tapi kali ini sedikit lebih spesial karena Poco F5 dia pakai Snapdragon 7 Plus Gen 2. Buat yang mungkin belum tahu, chipset ini tuh jangan langsung dijudge, langsung diremehin gitu mentang-mentang dia kepalanya seri 7. Karena secara spesifikasi dan performa, ini tuh bisa banget bersaing dengan Snapdragon 8 Gen 1 ya. Meskipun dia bisa dikatakan punya beberapa downgrade yang minor dari segi clock speed yang mungkin sedikit lebih rendah dan juga dukungan ISP. Tapi kalau soal ngebut, ini mantep banget ya. Seperti dari pengujian via Antutu di sini, angkanya tinggi banget untuk sebuah handphone di kelas menengah dan cuma berselisih sedikit saja dengan Xiaomi 12 yang punya Snapdragon 8 Gen 1 yang belum lama ini dia turun harga ya, juga sempat saya review. Jadi kalau pengen nonton, saya taruh linknya di bawah. Jadi kalau sekarang kita misalnya lagi nyari handphone mid-range dengan performa yang cepat dan khususnya mau yang nyaman untuk dipakai main game, Poco F5 ini menurut saya sangat recommended. Emang kalau kita mau contohin main Genshin ya emang belum bisa rata kanan 60 fps yang stabil gitu, kagak bisa, nggak akan bisa. Tapi paling enggak, kalau menurut saya ini udah bisa banget dan nyaman untuk settingan yang nggak terlalu pas-pasan. Lebih enak lagi kalau mungkin kalian tuh main gamenya kayak saya yang tidak terlalu tinggi settingan grafisnya, kayak misalnya sekarang kan saya lagi main tuh Honkai Star Rail atau mungkin Ragnarok Origins ya sih sebenarnya. Tapi kedua game ini bisa saya mainin dengan lancar dan nyaman plus dengan setting grafis yang oke. Cuma di luar soal lancar-lancaran main yang tadi saya sebutin, yang paling saya suka dari HP ini tuh sebenarnya adalah suhunya. Ini adalah handphone yang adem bener ya. Ya emang bukan yang dingin terus-terusan, kalau dipakai pasti bakal berasa anget. Cuma nggak sampai ganggu gitu. Entah ini emang karena chipsetnya yang adem atau juga karena ada peran VC cooling yang dipakai sama Poco. Tapi intinya teknologi yang ada di handphone ini bekerja dengan baik dan handphonenya jadi enak dipakai. Lagi-lagi saya mau ngebawa soal Mi 12 ya, sekalipun chipsetnya lebih kencang, Antutu lebih ganas, tapi ya itu dia, handphonenya panas dan menurut saya nggak terlalu nyaman untuk dipakai main game. So ya HP ini menurut saya lebih oke lah kalau hitungannya buat main game. Kemudian buat yang mungkin pengen nanya, bang baterai gimana, awet nggak? Nah di sini baterainya kalau menurut saya lumayan awet untuk pemakaian saya yang cukup intensif ya, paling nggak ada nonton, ada main game, ada sosial media, itu saya bisa dapat di sekitaran 8 jam. Tapi kalau emang kita geber buat main game doang, ya itu saya biasa dapat sekitar 4 jam lah, yang mana sebenarnya cukup oke ya, gak boros-boros amat. Jadi intinya kalau dari segi performa, di segmen harga yang dibawa sama Poco F5, ini handphone bisa dibilang kayak rusak banget lah dari segi performanya ya. Ini mantep banget. Nah selain soal hardware yang udah bagus, poin menarik lain dari handphone ini sebenarnya saya lihat adalah softwarenya. Asli, saya tuh seneng banget karena ngelihat Poco F5 ternyata nggak ketinggalan soal software dan udah langsung out of the box keluar kotak di Android 13 dengan MIUI 14. Cakep ya, karena itu artinya kalau nanti dia dapat update itu bukan untuk mengejar ketertinggalan, melainkan emang buat ngikut ke update yang terbaru. Untuk update sendiri katanya dijanjiin 2 tahun yang besar, yaitu dalam artian versi Android serta 3 tahun security patch ya, artinya mantap. Cuman ya dari
update ke update, intervalnya berapa kita nggak tahu. Semoga ya bisa reguler per bulan, cuman kalau kita lihat track recordnya ke belakang nggak bisa per bulan ya, biasanya 2 bulan atau 3 bulan sekali baru dapat update. Cuman kalau bisa lebih cepat, lebih cakep lagi. Masih ngomongin yang bagus-bagus dari HP ini, ya di bagian layar dia udah punya specs yang bagus ya. Di sini dia pakai AMOLED, Full HD+, refresh rate 120Hz, DCI PT 100%, HDR10+, dan sudah support Dolby Vision. Selain itu, dia di sini juga tertulis layarnya itu 12 bit ya. Nah, layar 12 bit sendiri ini masih banyakkan kan di handphone flagship aja, dan bagus lah ya udah hadir di kelas mid-range seperti ini, dan ya oke banget. Visual pemakaiannya menurut saya udah mantap, saturasi warnanya tinggi, kontrasnya juga oke. Tapi apakah sudah setara dengan handphone flagship yang harganya belasan juta? Kelihatannya sih belum ya. Jadi menurut saya wajar aja, tapi bukan hal yang disayangkan dan tetap menjadi poin plus. Audio dia udah dual speaker, suaranya pun kenceng, so bisa dibilang kombinasi yang cukup mumpuni lah untuk multimedia meskipun bukan multimedia yang high end banget ya. Jadi kalau misalnya situ adalah audio file, nyari speaker di sini ya nggak dapet gitu. Ya kita udah bahas yang bagus-bagus, sekarang kita lanjut ke bagian yang bisa saya bilang nggak jelek sih, tapi lebih ke arah tidak spesial. Yang pertama adalah dari segi tampilan alias desainnya. Ya, dia nggak jelek, tapi nggak wah juga. Tampilan dari belakangnya tuh kayak gini, cukup simple dan minimalis. Warnanya ada 3 pilihan. Yang saya pakai di sini adalah electric blue, yang kalau dilihat aslinya itu biru kehijauan alias kayak turquoise gitu lah ya. Finishing matte dengan efek-efek glitter kalau kita lihat dari dekat. Material yang dipakai di sini dia pakai plastik polikarbonat. Saya sih nggak komplain ya, tapi saya juga tahu pasti banyak yang pengen ya HP dengan harga segini paling nggak bisa dapat material yang lebih keren alias kaca atau glass ya. Ukuran relatif standar untuk handphone dengan layar 6,67 inci, nggak terlalu besar dan jelas bukan yang paling compact. Cukup ringan dan bukan yang paling tipis, tapi menurut saya tetap enak buat dipakai. Sensor sidik jari masih ditaruh di samping sama tombol power sama Poco, dekat sama tombol volume. Andai kalau misalnya dikasih in display, menurut saya sih bakal lebih keren ya dibanding kayak begini. Nah, terus di bagian atas dia masih ada jack audio bagi yang pengen pakai. Sedangkan di bagian bawah dia cuma ada USB-C, speaker, dan tempat untuk 2 nano SIM card tanpa micro SD. Jadi catat ya, HP ini kalau untuk kapasitas penyimpanannya nggak bisa ditambah. Satu lagi untuk bagian yang terasa biasa aja, ya udah bisa ditebak, kameranya. Emang sih ini bukan sebuah handphone yang orientasinya ke kamera ya, karena dia kan lebih ke performa, jadi kamera tuh bisa dikatakan kayak prioritas nomor sekian. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi specs, Poco F5 itu nggak kelihatan jelek sama sekali. Dia punya lensa utama 64 megapiksel, ada OIS-nya. Dia punya lensa ultrawide sama makro untuk melengkapi di belakang, dan 16 megapiksel untuk kamera depan. Rekam video bisa sampai 4K, 30 fps di belakang, dan 1080p untuk kamera depan. Nah, untuk hasil fotonya nih, kalau di tempat dengan cahaya yang bagus, hasilnya menurut saya sih oke-oke aja, nggak ada komplain sebenarnya. Emang kalau dari segi warna, ketajaman, dan dynamic range ya masih di bawah handphone yang lebih mahal atau mungkin berorientasi pada kamera. Tapi saya juga cukup yakin buat yang punya handphone ini dan udah sadar saat membeli ya, kan ekspektasinya pasti kan membeli handphone Poco tuh kecil kemungkinan lah orang pengen beli karena kameranya dan pasti lebih nyari ke soal performa. Sederhananya, ya kameranya memang standar, tapi kalau dipakai di tempat yang bagus, apalagi pemandangannya juga oke, ya fotonya akan terlihat baik-baik aja gitu dan nggak malu-maluin sama sekali lah untuk dipakai posting. Ya paling yang mungkin bisa jadi PR sedikit adalah segi skin tone-nya aja sih. Jadi kalau misalnya ada yang mau bilang, wah Poco F5 ini menjadi Xiaomi 12 killer gitu ya, Xiaomi 12 killer, menurut saya sih jawabannya enggak ya kalau konteksnya kamera baik itu untuk foto maupun video. Untuk low light hasilnya menurut saya cukup bagus di handphone ini, meskipun ketajamannya pasti berkurang banget, warna skin tone-nya juga mungkin bergeser, tapi ya gitu deh, yang penting nggak jelek dan bisa dipakai. Kamera depan hasilnya juga cukup baik, nggak jelek, bukan yang bagus, tapi yang penting, lagi-lagi nggak jelek. Next, buat videonya, HP ini emang punya OIS untuk kamera belakang, jadi cukup membantu kalau kita ngerekam di resolusi 4K, yang mana ya kalau misalnya kita pakai sambil jalan, efek jitter-jitternya masih kelihatan. 1080p juga bisa dipakai, cuman ya kalau misalnya bisa pakai 4K, menurut saya kenapa enggak. Habis ini saya tunjukin juga untuk sampel sambil ngomongnya, so langsung disimak aja. Oke, jadi sekarang ini sampel belakangnya ya, kamera belakang si Poco F5. Siang hari saya coba untuk handheld, jalan-jalan sedikit dekat rumah, dan bisa lihat kualitas video seperti ini, mungkin dynamic range sama stabilisasi dari handphonenya kalau dibawa jalan seperti apa.
Ya sebenarnya sih masih kelihatan oke ya, masih cukup oke walaupun jitter-jitternya dari hentakan kaki itu masih kelihatan, cuman masih oke. Nah, bisa saya coba pindah ke 1080p 30 fps, kita lihat hasilnya. Dan sekarang ini yang 1080p 30 fps sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan banget dari segi stabilisasi, cuma mungkin emang dari kualitas gambar ya kelihatan bedanya karena emang resolusinya kan nggak sama. Oke, jadi cukup ya kayaknya untuk sampelnya. Dan habis ini kita pindah ke situasi yang lain. Oke, jadi sekarang ini kita tes kamera belakangnya Poco F5, Poco F5 yang sudah bisa ditebak. Mungkin kita tidak bisa punya banyak ekspektasi ya untuk kualitas foto atau video, cuman ya hasil seperti ini bisa dilihat dari warna baju, skin tone ya pastinya, dari warna muka nih tangan saya juga, dan tentu saja dynamic range di bagian belakang. Yaitu langitnya walaupun nggak biru-biru amat tapi ya lumayan biru lah, lumayan. Oke, sekarang kalau kita pindah ke sebelah sana yang lebih banyak layarnya. Nah, ini juga kita bisa lihat dynamic range-nya lagi-lagi dari bagian saya sebagai subjeknya. Di background-nya oke atau enggak, silahkan dinilai sendiri. Dan habis ini kita cek di skenario lainnya. Dan sekarang kalau kita compare sama saudara dekat dengan harga yang lagi baru turun, yaitu Xiaomi 12. Ya bisa dilihat ya perbedaannya, dan kalau di sini saya sih tentu lebih prefer ke Xiaomi 12 ya, secara kualitas video warnanya lebih dapet ya, lebih tajam juga, lebih oke hasilnya. Dan kalau misalnya kita coba cek ke tempat yang tadi sebagai permulaan waktu saya ngambil video yang horizontal, ya hasil seperti ini. Bisa langsung lihat ya, dan didengar juga untuk audionya oke mana, silahkan dikomentarin aja. Oke, jadi sekarang ini kamera depannya dari Poco F5 untuk perekaman siang hari outdoor. Hasil sih yang di layar bagus-bagus aja ya sebenarnya, cuma mungkin agak blown out ya, kontrasnya agak kurang dapet. Cuman dari segi stabilisasi oke, audio juga lumayan harusnya, paling warnanya doang sih ya. Tapi ya overall untuk sebuah handphone yang bukan kamera sentris udah bagus kalau menurut saya. Habisnya kita pindah ke low light, ke dalam juga kita lihat gimana performanya. Oke, jadi sekarang kita ngetes untuk kondisi low light dari Poco F5 perekaman video seperti sekarang. Bisa dilihat gimana hasilnya, oke atau enggak, silahkan dikomentarin aja. Dari segi skin tone mungkin kalian bisa dengar audionya ya, tadi mungkin detail di awal pas saya tunjukin tadi ya untuk detail di barang. Seperti itu bisa lihat juga sini backgroundnya noise-nya seperti apa, karena tembok sini biasanya akan lebih gelap. Coba saya pindah ke sebelah sini yang ya bisa lihat lebih terang di sampingnya. Apakah ada perbedaan? Silahkan dilihat. Dan menurut kalian oke atau enggak sih untuk harga yang ditawarkan Poco buat handphone-nya? Oke, jadi sekarang ini untuk sampel perekaman menggunakan Poco F5 ya. Saya coba dalam ruangan. Ini sebenarnya kondisinya terlalu gelap, cuma ada bocoran lampu dari luar sedikit ya, tapi nggak banyak. Dan saya coba akan nyalain lampu satu. Nah, hasilnya seperti ini ya, dalam kondisi low light untuk perekaman video menggunakan Poco F5. Dan kalau untuk sebuah handphone yang bisa dibilang bukan kamera sentris, ya menurut saya sih hasilnya udah memuaskan sekali. Udah mau jatuh lagi ke Bandung. Hasilnya udah memuaskan sekali ya sebenarnya. Tapi kalau kalian punya pendapat lain, coba tulisan aja di kolom komentar di bawah. Jadi setelah kita ngelihat berbagai macam pembahasan dari handphone ini, Poco F5, untuk sebuah handphone yang peluncurannya cukup lama ditunggu-tunggu, bahkan ditagi-tagi, silahkan cek di Instagramnya Poco. Wah, itu seru banget kolom komentarnya. Hype yang dibawa sama Poco F5 menurut saya cukup terbayarkan sebenarnya kalau kita mencari handphone dengan segi specs hardware, performa yang mantap. Selama sebulan saya pakai HP ini, saya puas banget untuk pemakaian sehari-hari multimedia seperti nonton, apalagi buat main game. Ya, saya happy untuk HP ini. Di sini tuh enak dan nggak panas, saya sukanya. Apalagi saya juga belum lama kan habis nyobain Xiaomi 12, terus ada S21 FE ya, yang tau lah itu dua-duanya gampang banget demam. Jadi HP ini makin kerasa enaknya. Tapi di luar dari situ, HP ini sebenarnya ya biasa-biasa aja sih dari segi desain yang standar banget, tidak ada material premium, nggak ada sertifikasi apa-apa yang bisa di-highlight. Kamera pun juga bukan bagian yang bisa dibanggain banget. Recommended. Tetap, HP ini recommended banget ya, apalagi buat user yang memprioritaskan handphone pingin kencang, antutunya pingin bagus, performa dan main game oke, ya ini
layak jadi alternatif yang bisa dipilih, apalagi kalau komparasinya sama Xiaomi 12. Tapi meskipun begitu ya, Xiaomi 12 menurut saya kameranya tetap lebih oke. Tapi itu dia, semua pasti ada plus dan minusnya, silahkan ditaker sama kebutuhan dan preferensi masing-masing. Jadi buat kalian gimana? HP ini oke atau enggak? Coba tulis pendapatnya di bawah. So, kayaknya itu dia sedikit review saya yang singkat dan mungkin tidak terlalu singkat-singkat amat tentang si Poco F5. Makasih banyak nonton sampai habis. Semoga video ini ngebantu bagi yang cari referensi. Boleh di-share, boleh di-like. Makasih banyak nonton sampai habis. Reza pamit dan seperti biasa, have a nice day.